And so I think that was something that the president spoke to in his call with Prime Minister Netanyahu, is that we do want to see these crossings open. Kerem Shalom has been closed for, I think, a bit now. So we do want to see more aid be able to get through these crossings. That is a commitment that the Israeli government has made that they will. Again, we are continuing to monitor the situation on the ground. To Laura's question earlier, we know land routes are the best, most effective, efficient way to get humanitarian aid in. And we know that the humanitarian situation in Gaza is dire. Aneh, Amerika stop kirim senjata ke Israel, tapi malah setujui IDF untuk serang kota Rafah, dan kini militan Palestina minta kepada seluruh umat Islam khususnya Indonesia untuk memediasi perbuatan Israel yang telah lama melanggar hak asasi manusia dengan menindas warga Palestina yang tak berdosa. חטופים כמשימה מרכזית לביתם מהר ככל הניתן. ובמקביל אנחנו ממשיכים לפעול באופן מבצעי ברצועת עזה ונמשיך לעשות זאת. This is not really the first time that he says that. Now he's saying it openly, clearly, that he has undermined the Palestinian state for a long time and that he's against the two-state solution. Sebelum kita mulai lebih jauh, kami sarankan kepada penonton, sudi kiranya untuk dapat menonton video ini sampai habis, supaya tidak salah paham, dan dapat memahami isi beritanya. Seperti dilansir dari laman berita resmi BBC News, kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat ketika mereka tiba-tiba menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar diplomasi internasional. Namun, keanehan terjadi ketika diketahui bahwa Amerika Serikat justru memberikan persetujuan kepada IDF, Israel Defense Forces, untuk melancarkan serangan terhadap kota Rafah. Tindakan ini mengejutkan banyak pihak yang mengikuti konflik Israel-Palestina. החשיבות של תיאור רפיח ביכולת לפגוע בכוחות חמאס הפועלים בה ובצורך לפרז את רצועת עזה. Sementara itu, militan Palestina bereaksi terhadap serangan tersebut dan meminta kepada seluruh umat Islam, terutama Indonesia, untuk memediasi perbuatan Israel yang telah lama melanggar hak asasi manusia dengan menindas warga Palestina yang tak berdosa. Konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh berbagai organisasi internasional. Namun, keputusan Amerika Serikat untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel menimbulkan pertanyaan baru tentang perubahan dinamika di kawasan tersebut. Meskipun Amerika Serikat menghentikan pengiriman senjata, keputusan mereka untuk memperbolehkan serangan IDF terhadap kota Rafah menunjukkan adanya dukungan tidak langsung terhadap Israel. Hal ini membuat banyak orang bingung dan mencari jawaban atas kejanggalan tersebut. Di sisi lain, militan Palestina melihat keputusan Amerika Serikat ini sebagai peluang untuk meminta bantuan dari negara-negara Muslim, terutama Indonesia, untuk memediasi konflik tersebut. Mereka berharap negara-negara Muslim dapat bersatu dan melawan kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, mendapatkan tawaran ini dengan serius. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk membantu memediasi konflik Israel-Palestina yang semakin memanas. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang vokal dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Banyak demonstrasi dan protes di Indonesia yang menuntut keadilan bagi warga Palestina yang terus menderita akibat konflik ini. Namun, memediasi konflik Israel-Palestina bukanlah tugas yang mudah. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan banyak faktor politik, ekonomi, dan agama yang rumit. Meskipun demikian, Indonesia bersedia untuk memainkan peran dalam membantu mencari solusi damai untuk konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah.
Pemerintah Indonesia berharap dapat membawa semua pihak bersatu dalam perundingan yang konstruktif. Namun, peran Indonesia sebagai mediator juga akan dihadapkan pada tantangan besar. Mampukah Indonesia memengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh Israel dan Palestina? Bagaimana cara Indonesia mengatasi perbedaan pendapat yang dalam antara kedua belah pihak? Di tengah upaya memediasi ini, muncul juga pertanyaan tentang bagaimana mengatasi militan Palestina yang menggunakan kekerasan sebagai cara mereka untuk melawan Israel. Apakah ada kemungkinan mereka akan menghentikan tindakan terorisme dan memilih jalan damai? Dalam upaya memediasi konflik ini, Indonesia juga perlu bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Kerjasama internasional yang kuat diperlukan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia dan menindas warga Palestina yang tak berdosa telah menjadi sorotan dunia internasional selama bertahun-tahun. Banyak negara dan organisasi internasional yang mengecam tindakan tersebut dan meminta Israel untuk menghormati hak-hak rakyat Palestina. Dalam situasi yang semakin tegang ini, terbuka juga peluang bagi kelompok ekstremis untuk memanfaatkan ketegangan antara Israel dan Palestina. Mereka dapat mencoba untuk menghasut lebih banyak kekerasan dan memperburuk situasi yang sudah sulit ini. Oleh karena itu, peran Indonesia sebagai mediator juga harus diimbangi dengan upaya untuk mencegah penyebaran kekerasan dan ekstremisme. Kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal keamanan dan pencegahan terorisme menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, Indonesia tetap optimis dalam upaya memediasi konflik ini. The General Assembly has moral and political responsibility to ensure that peace negotiation take place. Today, we hold this meeting with one main purpose: to ensure that justice prevails for the Palestinian. This meeting will be seen as a litmus test for multilateralism. Semoga dengan kerjasama dan tekad yang kuat, solusi damai dapat ditemukan untuk konflik yang telah berlangsung terlalu lama ini. Seluruh umat Islam di Indonesia juga berperan penting dalam membantu memediasi konflik ini. On the side of Palestine, Indonesia is on the side of peace and justice for the Palestinians, for everybody. Dukungan dan doa dari jutaan umat Muslim di Indonesia dapat memberikan kekuatan dan semangat kepada para negosiator Indonesia yang terlibat dalam proses perdamaian. Konflik Israel-Palestina bukan hanya masalah politik, tetapi juga melibatkan soal kemanusiaan. Jutaan warga Palestina yang hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan setiap hari membutuhkan keadilan dan perdamaian yang sejati. Dalam upaya memediasi konflik ini, Indonesia juga harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina. اللي صار معنا برفح انه صار في قصف في منطقة الشبور، كتر الخوف والرعب وقلة الأكل وقلة المعاناة وقلة المية وقلة الحمامات، فيش ولا أي حاجة هناك. وكانت اليهود بتقصف مكان من مكان ورجعنا لمستشفى شهداء الأقصى من كتر القصف والطخ اللي كان علينا. Apa yang mereka inginkan? Bagaimana kehidupan mereka dapat diperbaiki setelah bertahun-tahun hidup dalam konflik dan penindasan? Pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan implikasi politik dan ekonomi dari peran mediator ini. Bagaimana langkah-langkah yang diambil dalam membantu memediasi konflik ini dapat membawa manfaat bagi Indonesia dan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain? I share to underscore our deep engagement and commitment to working with Israelis, Palestinians, and partners across the region to resolve this conflict. Sementara itu, masyarakat Indonesia juga harus memahami kompleksitas konflik Israel-Palestina dan tidak terjebak dalam retorika yang hanya memperburuk situasi. Pendidikan dan pemahaman yang benar tentang konflik ini penting untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Dalam upaya memediasi konflik ini, Indonesia juga harus mengambil pelajaran dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil dalam memediasi konflik. Apa yang dapat dipelajari dari upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya?
Salah satu aspek penting dalam memediasi konflik ini adalah mendengarkan semua pihak yang terlibat. Suara Palestina dan Israel harus didengar dengan adil dan objektif untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. are here to speak with them and for them. Di tengah kesulitan dan tantangan yang dihadapi, penting bagi Indonesia untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Perdamaian yang sejati hanya dapat dicapai dengan mengedepankan keadilan dan menghormati hak asasi manusia. We always relied on the support of Indonesia, and so Indonesia has been consistent in making publicly their support for Palestine. Dalam menghadapi tugas yang besar ini, Indonesia juga harus memperhatikan kepentingan nasionalnya sendiri. Bagaimana keputusan-keputusan yang diambil dalam memediasi konflik ini dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi Indonesia dan rakyatnya? We must work towards the resumption of negotiations that will address the status of Jerusalem and other final status issues, end the occupation, and allow for the realization of a two-state solution on the basis of 1967 lines, UN resolutions, international law and mutual agreements, with Jerusalem as capital of both Israel and Palestine.